Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada podcast Ahlan KBRI Riyadh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Ifat yang akan menjadi host pada episode kali ini. Sebagaimana episode-episode sebelumnya, kita hari ini akan kembali mendatangkan tamu istimewa yang merupakan WNI yang bekerja di Arab Saudi untuk membagikan cerita-cerita menarik terkait profesi yang dilaluinya setiap hari. Nah, langsung aja kita mengundang Bapak Teguh Tri Prasetya. Selamat datang Bapak. Iya, selamat datang. Sehat, Baik, apa sehat. kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Mungkin sebelum kita mulai, boleh ya kita kenalan dulu. Baik, boleh. Boleh dikenalkan nama dan asalnya dari mana, dari Indonesia, dan kemudian di sini bekerja sebagai apa? Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Tri Prasetya. Saya bekerja di Arab Saudi sebagai bus kapten di Public Transport Company Saudi Arabia. Sudah berapa lama Pak? Saya baru sih, Bu, baru 3 bulan. Oh, 3 Iya. bulan, berarti dari Bulan Maret. Bulan Maret. Buat Maret awal tahun ya. Sebelumnya di Indonesia bekerja sebagai apa Pak? Di Indonesia kebetulan beda nih backgroundnya. Saya sebagai seorang sales ya, sales makanan ataupun produk-produk IT juga sih, seperti itu. Jadi beda Iya, sekali ya profesinya. bener. Tuh kalau boleh tahu kenapa kemudian dari Indonesia yang bekerja di bidang sales kemudian banting setir ke Arab Saudi Iya, menjadi kapten bus. oke. Saya melihat ini sih, Bu, kayak semacam tantangan baru sih buat saya ya, karena saya melihat bekerja di luar negeri itu kayaknya menarik, peluangnya lebih besar dan lain-lainnya seperti itu. Dan satu lagi juga ada kesempatan untuk ibadah ya di Saudi gitu, seperti itu sih, mungkin itu sih. Jadi ada Iya, motivasi ada motivasi. yang bikin Arab Saudi ini beda ya. Iya, beda dari yang lainnya gitu bekerja di sini. Awal mulanya tahu ada lowongan pekerjaan ini dan prosesnya seperti apa Pak Teguh? Oh ya, sebenarnya nggak sengaja juga ya, saya ketika lihat di medsos tuh kan banyak tuh ya yang konten luar negeri, bekerja di luar negeri seperti itu. Kok saya mikir kok kayaknya menarik, saya tertarik. Nah, akhirnya saya cari tahu ya, peluang pekerjanya gitu kan. Kemudian dapatlah akhirnya di sini gitu kan sebagai supir bis, bus kapten di Public Transport Company. Public Transport Company itu Iya. Riyadh Bus ya? Iya, Riyadh Bus. Riyadh Bus. Nama perusahaannya Public PTC atau Public Transport Company gitu. Oke, tapi Pak Teguh sendiri menjadi kapten bus di Riyadh Bus di trayek apa Pak? Jadi kalau saya sendiri itu ada di feeder route ya saya namanya. Jadi ada beberapa tipe rute, ada community, yang pertama community, feeder, BRT, dan shuttle. Nah, saya kebetulan ditempatkan atau kebagian rutenya di feeder route ini gitu. Kurang lebih ada 5 rute yang saya 5 pegang rute. ya. Setiap hari beda-beda. Ya, tergantung jadwalnya beda-beda. Dan awalnya tesnya apa aja Pak ketika mendaftar? Ya tentunya praktek mengendarai bus ya gitu. Jadi kita diberikan tes praktek mengendarai bus kayak zigzag, cara menyetir zigzag seperti itu. Dan itu juga langsung ketika itu langsung orang perwakilan dari Saudi atau PTC-nya datang ke Indonesia sih untuk tes langsung seperti itu. Oh, jadi semua dilakukan tes itu di Indonesia. Di Indonesia, ya. Oh, kemudian setelah diterima dan berangkat ke Arab Saudi, ada pelatihannya? Ya, setelah sampai di Saudi tentu kita nggak langsung bekerja, itu kita di training ya, trainer dulu. Ya kurang lebih 2 bulan 3 bulan sih. Mulai dari nol ada training kelas atau ada juga training prakteknya seperti itu. Berarti prosesnya ketika training itu langsung mengendarai? Enggak, kelas dulu Bu. Ya, ada training kelas dulu. Pertama pengenalan pengenalan bis ya gitu, tombol atau tipe-tipe fitur dari bis sendiri ada. Oh, jadi alat perkenalan ini ya, familiarisasi kendaraan gitu. Betul ya. Seperti itulah gitu, kayak tombol ini buat apa ataupun karakteristik bus kita pelajari dulu gitu, seperti itu. Beda nggak sih sama bus-bus di Indonesia? Mungkin ya mirip-mirip sih, namanya bus seperti itu saya pikir ya gitu. Cuma mungkin
Yang di sini bedanya mungkin lebih ada panjangnya, lebih panjang ya 18 meter. Itu yang paling panjang sih seperti itu. Dan awal-awal kaget nggak Pak ketika mulai pelatihan? Iya pastinya Kan kaget sih banting setir tuh betul ya. ya. Pasti kaget karena juga kita adaptasi juga ya karena kita kan di Indonesia pakai setir kanan, di sini setir kiri gitu kan. Itu lumayan adaptasinya juga sih ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ini ya Pak, udah biasa. Udah biasa sih, alhamdulillah. Udah 1 bulan ini udah mulai biasa adaptasi seperti itu. Menarik title-nya ya Pak Teguh, Iya, Kapten Bus. betul Sebenarnya ya. tugasnya Kapten Bus itu apa sih? Jadi dari awal ya kita sebelumnya kita sudah dapat duty atau kerja ya, jadwal kerja selama seminggu atau sebulan seperti itu. Jadi kita nanti mengecek kita dapat rute nomor berapa gitu kan seperti itu. Kemudian kita absen, kita sign on dan kemudian kita lakukan namanya free service check. Jadi kita mengecek bahwa bis ini dalam keadaan baik untuk siap untuk melakukan perjalanan seperti itu. Dari mulai bannya kita cek, kemudian remnya, mesinnya, AC, terutama AC kan di sini suka dipanas ya, jadi AC itu harus berfungsi secara baik seperti itu. Nah, apabila memang ada kendala ya kita bisa informasikan ke bengkel atau workshop untuk diperbaiki atau kita bisa ganti bis yang lebih siap seperti itu. Dan sampai dengan kita mengendarai rute tersebut membawa penumpang sesuai dengan waktu dan tujuannya seperti itu. Jadi di dalam bus itu hanya Pak Teguh sendiri ya? Iya betul, saya sendiri Oh, sih. Kita ikut tanggung jawab penuh dengan bis intinya. itu dan penumpangnya Iya, seperti itu. berarti bertanggung jawab dari awal pengecekan, mengemudikan sampai nanti terakhir memastikan ketika selesai busnya dalam keadaan yang baik gitu ya Iya Pak. betul. Menarik. Nah kalau bahasa sendiri ada kendala nggak Pak? Ini baru Iya, tiba di iya Saudi betul. ya Siap. dari 3 bulan yang lalu, Hmm, kemudian langsung terjun ke bidang yang pertemuan yang yang baru komunikasi ya. langsung dengan masyarakat Betul gitu. ya. Gimana Pak? Ya, itu saya ada kendala di situ ya karena terutama di sini kan saya feeder itu rutenya itu masuk ke komplek-komplek perumahan gitu ya. Jadi ya tentu kita langsung ketemu dengan orang lokalnya sendiri gitu kan dan dia berbahasa Arab gitu dan saya belum belum begitu ngerti gitu kan gitu. Ya jadinya mungkin jadi pakai bahasa apa ya, isyarat mungkin gitu Bahasa ya, tubuh ya. bahasa tubuh gitu. Tapi yang Menanyakan penting kan sama-sama paham ya. iya, Sejauh ini tidak ada tapi tidak ada masalah selama ya, ini ya alhamdulillah. cuma itu aja. Kalau WNI sendiri di rekan kerja Pak Teguh Ya, banyak? banyak sih cukup banyak ya. Jadi satu angkatan saya ini kurang lebih ada 34 orang. Nah itu satu angkatan saya. Nah sebelumnya atau mungkin saya bilangnya seniornya sebelum yang itu mungkin ada sekitar 15 sampai 20 orang yang dia udah lama juga ya dari udah 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun seperti itu. Lumayan lumayan Tapi banyak saya ya. nggak tahu ini pastinya sih jumlahnya gitu. Itu. Kalau orang Indonesia sendiri sebagai Kapten Bus, Hmm. apa sih yang membedakan Kapten Bus Indonesia dengan Kapten Bus lain dari Oh ya, negara-negara yang lain gitu kan banyak iya, ya pasti ya iya dari banyak sih dari negara-negara. negara lain ada dari Pakistan, Heeh, India heeh. dan Itu lain. apa yang membedakan Pak? Iya, Ada nggak kira-kira yang kalau bikin ya dengar dari spesial? cerita teman-teman gitu ya atau orang kantor lah gitu, cerita Indonesia itu supir bus Indonesia itu lebih bawahnya tuh lebih nyaman gitu. Ya tidak, Nyaman. ya lebih nyaman, tidak apa ya namanya ugal-ugalan gitulah kayak tidak rem mendadak seperti itu. Mungkin Mungkin itu sih yang terbiasa berbeda ya di kondisi jalanan Indonesia dengan Saudi juga ya Pak, faktornya apa gimana? mungkin lebih tadi ke bawa cara mengendara sih, lebih ke cara mengendara Indonesia mungkin lebih baik, lebih bagus gitu sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Eh, dan sejauh ini berarti kalau kendala-kendala utamanya dalam mengemudi di Saudi apa Pak? Oh ya, tentu kita membawa bis itu pasti kendaraan besar ya, jadi kita lebih apa namanya lebih hati-hati dari melihat kiri sekitar kita sih seperti itu. Ya dan juga di sini eh, tingkat kecelakaannya lumayan tinggi juga ya, jadi kita lebih harus ekstra hati-hati juga sih gitu. Antara karena kadang mereka tidak menggunakan sen gitu kan seperti itu Hmm. atau tiba-tiba belok gitu kan itu yang jadi tantangan tersendiri sih kita harus lebih
ke defensive driving gitulah, seperti itu. Defensive driving, Iya, menarik betul. ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati kalau di sini ya Pak. Betul ya. Ada pengalaman unik apa Pak selama 3 bulan bekerja sebagai Captain Bus yang bisa diceritakan dan dibagikan nih? Oke, apa ya? Ya mungkin saya pernah gitu ya, ketika melakukan perjalanan atau trip, kok ini macet lama, kenapa nih, ada apa di depannya? Hampir mungkin setengah jam, sejam lebih lah gitu, terkendala macet ini. Ketika pas dilihat, ketika terlewat itu yang menyebabkan macet itu adalah ada yang tidur di tengah jalan Tidur? itu ya. Oh ya, Mungkin keluar atau gimana, tapi dia tidur tengah jalan seperti itu. tidur di tengah Iya, jalan kemudian tengah macet di bikin belakang. membuat macet gitu. Oh ya. Terus yang saya temuin yang agak cukup unik ya, aneh gitu. Wah, kok bisa-bisanya bisa tidur tengah jalan gitu. Itu sih. Oh. Istirahat lah mungkin ya, istirahat tengah jalan Ya, gitu. oke Seperti oke. itu. Terus bikin macet jadi ke belakang ya. Iya, betul. Terus apa lagi Pak? Ada lagi? Ya itu sih mungkin. Ya mungkin kalau menarik kita, karena ya mungkin saya suka juga jalan-jalan ya, karena kita bisa melihat tempat-tempat baru ya di Saudi kan. Kita karena rute-rute kita misal ke beberapa tempat, ke Kingdom Tower lewat, terus ke area mana lagi seperti itu. Mungkin itu menarik sih buat saya untuk melihat tempat-tempat yang baru seperti itu. Awal-awal pernah nyasar nggak tuh Pak? Oh ya, itu juga pernah sih, itu hari pertama kerja saya nyasar itu. Gimana ceritanya? Kok Ya bisa? itu mungkin karena kita baru pertama kali kerja, kita nggak tahu jalan, arah jalan gitu ya. Kita agak bingung gitu, agak ngeblank lah gitu kan. Ini antara lurus apa belok kanan nih, seperti itu gitu. Tapi akhirnya saya ambil lurus, oh ternyata itu salah jalan gitu. Tapi untungnya di bis ini ada fitur GPS-nya, ya kita bisa kembali ke jalur yang benar atau track yang benar seperti Jadi itu. awal-awal Jadi sempat aman. penyesuaian ya Iya dengan betul, jalanan pastinya seperti itu. nyasar dulu, kemudian ya nggak apa-apa Pak. Namanya juga belajar Ya di ternyata awal ya. nggak cuma saya aja juga, teman-teman Banyak. juga ngalamin juga. Oh saya juga nyasar gitu. Berarti ya Jadi wajar lah wajar ya. ya hari pertama sih seperti itu. Kalau di busnya sendiri kan kalau saya lihat berarti Riyadh Bus ini kan mirip mungkin kalau di Jakarta dengan Transjakarta Jakarta ya. ya. Tapi memang kalau di sini baru ya saya lihat dibandingkan Transjakarta yang udah dari Ya awal udah lewat 2000-an. betul. Ya. Di sini baru di 2000 mungkin 19 ya Pak 2019 ya. ya. Nah, apa sih yang membedakan kalau di Jakarta itu kan Transjakarta jadi salah satu moda transportasi utama. Artinya yang menggunakan tuh banyak sekali. Kalau di sini apakah memang digunakan sebanyak itu atau bagaimana penggunaannya? Iya. Kalau menurut saya ini Riyadh Bus ini atau ini dia lebih ke mengintegrasi atau mengkoneksikan titik-titik tujuan di Saudi gitu ya, dan membantu juga untuk mengangkut penumpang dari tadi saya yang feeder itu dari komplek perumahan ke stasiun metro terdekat, seperti itu sih Bu. Jadi feeder ya, feeder lebih ke bus pengumpan ya, pengumpan. Ya, seperti itu. Dan kalau dari dalam busnya sendiri, di dalam busnya ada yang membedakan nggak dengan bus di Jakarta? Mungkin bedanya apa ya? Mungkin sama Bu ya, karena kayak cara pembayaran juga kan menggunakan cashless ya, kartu ataupun ada aplikasi juga bisa gitu sih. Sama sih Bu kayaknya. Nggak ada yang begitu beda sih. Mirip. Kan kalau di restoran tuh di sini pembagian laki-laki perempuan itu kan family dan perempuan itu dipisah ya, single dan family ya. Kalau di restoran gitu. Kalau di bus itu apakah juga sama, berlaku juga sama. Jadi di bis juga biasanya bagian depan itu untuk keluarga atau perempuan ya. Jadi di bagian belakang untuk laki-laki atau yang single, seperti itu. Ya dipisah ya, seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya berarti kan Pak Teguh ini jadwal bekerjanya nggak tentu ya. Betul, tergantung kapan pembagian shiftnya dan lain-lain. Iya. Itu biasanya seperti apa Pak? Iya, biasanya ada 2 shift ya, ada pagi dan siang ya, seperti itu. Biasanya tugas pagi itu biasanya mulai dari jam 3. 3 subuh? Ya 3 pagi ya, 3 subuh. Dan kalau yang siang itu mulai dari jam 2 sampai jam 8 malam itu bagian siangnya, seperti itu.
Dan nggak tentu, kadang hari ini bisa malam, besok Biasanya per minggu sih, per minggu bisa pagi, minggu depannya siang, kayak sekolah gitu kali ya, bagian pagi, Mmm, bagian siang gitu ya, dengan dulu. jadwal yang sangat tidak tentu seperti itu dan tentunya liburnya juga pasti ini ya, beda-beda ya berarti Pak Iya Teguh betul, ya? beda-beda. Itu gimana menjaga, keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, hobi, istirahat? Iya, tentu, kita harus bisa bagi waktu ya, Bu, karena tadi yang jadwal yang berubah-ubah seperti itu ya tentunya ya paling kita seminggu sekali ya minimal olahraga juga gitu ya kan, Oh, suka ya olahraga? olahraga juga. Karena di akomodasi atau di fasilitas juga sediakan, kayak alat gym gitu ya, ada Oh, juga sih untuk olahraga seperti terus apa lagi Pak? ya mungkin Suka jalan-jalan nggak? ya itu juga pasti ya healing-healing gitu ya, jalan-jalan ke tempat yang baru atau ke tempat yang belum pernah didatengin seperti itu. Oke. Mas, tapi saya penasaran nih Iya sebenarnya terkait fasilitas busnya sendiri, ada yang beda lagi nggak sih antara Indonesia dengan bus-bus di sini? iya, mungkin, ada WiFi juga ya, itu fasilitas WiFi Di juga ya, dalam ya busnya dalam ada bisnya. WiFi. Kemudian tadi, dipisah ya antara perempuan dan laki-laki, biasanya perempuan di bagian depan, laki-laki di bagian belakang, seperti itu. Dan juga ada waktu ya, kita sangat, menghargai waktu atau on time. Mhm. Jadi kita, di halte bus stop berapa, kita harus berhenti jam berapa ya, sesuai dengan schedule waktu itu gitu, tidak boleh telat itu, seperti itu. Itu menyulitkan pengemudinya nggak tuh, Pak? Iya, tentu kalau memang pas waktu-waktu macet ya itu Betul. agak sulit juga ya untuk mengejar waktu gitu, seperti itu. Tapi kita tetap harus eee, diprioritaskan waktu itu gitu, untuk tepat waktu Kalau tiba di telat halte. gimana? Ya kalau telat biasanya, ada operator, menanyakan, kenapa telat, seperti itu. Tapi tidak ada hukuman ya? Tidak ada hukuman sih, kita bisa jelaskan ya karena macet, karena apa, seperti itu. Tapi secara prinsip artinya waktu yang kalau di Di masing-masing bus stasiun stop ya. itu sangat Sesuai akurat lah akurat ya ya betul, dengan misalnya real time 5 menit busnya lagi nyampe. sampai ya bisa berarti 5 menit lagi nyampe, seperti itu. Oh, oke 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 oke. Nah, kalau terkait fasilitas dari perusahaan bagaimana? Iya, oke, fasilitas perusahaan, kita jadi dikasih akomodasi ya tentu pasti itu, kemudian juga dikasih, makan 3 kali sehari, ada area kantinnya, terus kemudian ada gym juga untuk olahraga gitu, kemudian dapat asuransi juga, uang overtime dan ada uang kehadiran juga, Oh, seperti itu jadi ya. di luar Di luar gaji gaji pokok pokoknya, ada untuk kehadiran dan kehadiran dan uang uang lembur. lembur, oh ya overtime ya. Cukup. Ya cukup, Alhamdulillah. alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau pengalaman ketemu penumpang kan pasti macem-macem ya Iya betul, pasti. yang naik ke bus itu dari latar belakang yang berbeda. Pengalaman unik apa sih yang pernah ditemuin oleh Iya Pak Teguh? iya biasanya saya temuin itu, orang yang ingin turun tidak di halte seperti itu, Bu, ya. Jadi Gimana ininya? ya jadi biasanya dia, mau turun di dekat lampu merah seperti itu kan. Nah itu yang agak sulit ya, karena dia kadang suka ngotot juga gitu kan, pakai bahasa Arab lagi, kan saya belum ngerti juga tuh Iya. bahasa Arab. Itu yang menarik sih. Ya, tapi kita sebisa mungkin gitu, ya kalau memang aman dari segi jalanan sepi ya segala macam, ya kita bisa coba, turunkan karena apa namanya, menghindari konflik atau masalah seperti itu. Tapi Oh, dianjurkan tidak sih, dari operator kita dianjurkan tidak boleh gitu, harus wajib di halte seperti itu. oh tapi Turun dan naik wajib di halte. pernah menurunkan Pernah penumpang juga tidak sih, pada iya tempatnya. pernah juga seperti itu. Berarti kalau seperti itu nggak menjadi problem tuh, Pak Teguh? Ya kita bisa menjelaskan aja sih gitu, karena mungkin dia salah naik jurusan atau dia kelewat bus stop seperti itu gitu. Mungkin itu aja sih. Sebisa Hmm, kita menjelaskan aja, tidak apa-apa sih sebenarnya. oke. Sejauh ini pengalaman Pak Teguh di Saudi, kira-kira betah nggak dengan selain pekerjaan tapi juga kondisi kehidupan di Saudi, di Oke, Riyadh? waduh, ya
kebutuhan baru juga ya Bu ya. Iya. 3 bulan mungkin ya masih betah lah ya, bisa dibilang masih betah sih. Mudah-mudahan dan betah juga sih, betah lama lah sebetulnya. Apa yang membuat betah? Apa ya? Ya Apa makanannya, apa kotanya, apa orang-orangnya? orang-orangnya cukup baik juga ya, karena tiap kita buka pintu bis biasanya dia ucapkan assalamualaikum seperti itu gitu, ramah Eh, juga sih sebenarnya. makanannya? Makanannya ya menyesuaikan sih kalau makanan Mm-mm. karena eh, ya menyesuaikan sih kalau makanan. Kalau makanan disediakan juga ya oleh Ya sediakan perusahaan. juga, tadi disediakan. Terus apa lagi Pak yang bikin betah? Ada lagi? Apa ya, mungkin apa ya, ya masih dalam tahap menyesuaikan sih Bu, ya kita adaptasi dulu ya Tapi seperti itu. semoga aman-aman terus ya. Aman, aman, Semoga aman, amin betah-betah ya. terus di sini dengan pekerjaannya. Kalau dari kapten bus, Ya, itu peluang karirnya seperti apa ke depan Pak? ya peluang karir juga di sini saya pikir cukup menarik ya, cukup bagus ya. Jadi biasanya kalau kita udah bekerja lebih dari 1 tahun, biasanya itu nanti kita ada laporan ya, ada laporan kinerja kita dari segi misal eco drivingnya, zero accidentnya, absensinya seperti itu. Nanti kita bisa dibuka atau dialokasikan misalnya menjadi bagian operation, bagian office ataupun bagian di yard officer seperti itu sih Bu. Dalam 1 tahun cukup cepat berarti ya Pak Iya untuk betul, naik ke jenjang, berarti bukan sebagai pengemudi lagi tapi di office ya, di office atau kita bilangnya di operations ya. operational. Berarti alhamdulillah jenjang karirnya selain tadi dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan Iya, perusahaan, jenjang karir juga terbuka luas iya, untuk bisa dieksplor iya oleh betul. kapten Karena itu. ada kalau salah sekarang sampai hari ini ada 3 orang sih yang sebagai di operation seperti itu. 2 sebagai trainer uh, bus captain, 1 lagi di office-nya seperti itu. Oh alhamdulillah kalau Ya, gitu ya Pak. Semoga kedepannya mudah-mudahan ya, amin track ya. record dan tadi laporan kinerjanya baik ya Pak, zero Amin. Ya, accident, eco eco driving ya, driving eco ya. driving. Siap, siap, siap. Kalau di compound, di akomodasi kan tadi Hmm, disampaikan berarti bersatu dengan kapten bus yang lain ya dari berbagai negara negara ya. ya. Itu kalau libur atau misalnya lagi kosong atau lagi malam Hmm. gitu ada suka kumpul-kumpul nggak Pak? Ya kalau memang pas waktunya kita libur barengan, ya kita bisa ya biasa kumpul-kumpul sih kayak makan bersama, olahraga atau apa seperti itu. Karena kan tadi jadwalnya yang berbeda-beda ya, eee, kita paling ngumpulnya pas libur barengan aja sih gitu. Tapi cukup kompak. Sampai saat ini kompak, Bu, ya. Berarti sudah banyak teman-teman baru ya 3 bulan Iya, ini. iya cukup enak lah, bagus. Untuk hak-hak kepegawaiannya gimana Pak? Cuti bisa? Bisa, bisa, tapi kita harus menyelesaikan kontrak 2 tahun dulu baru kita bisa dapat cuti, ya kurang lebih 1 bulan, 24 hari ya kalau nggak 24 hari iya cuti cuti, dalam 1 tahun. ya Oh, seperti alhamdulillah iya lumayan ya Pak lumayan dapat sih. dapat hak seperti itu meskipun memang 2 tahun nggak kerasa lah ya Pak. Iya, itu. Oke. Eh, semisal nih di Indonesia ada teman-teman yang ingin melanjutkan pekerjaan di Arab Saudi sebagai kapten bus, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Pak dari sejak di Indonesia? Oh iya. Nah, saya kan tadi, background-nya bukan driver juga ya. Mm-mm. Jadi itu teman-teman yang tidak punya pengalaman tuh jangan khawatir sebenarnya. Karena nanti, ketika diterima itu bakal dilatih lagi dari nol. Jadi ya mungkin kita bisa siapkan mental mungkin yang pertama, mental siap, bekerja di luar negeri ya, itu kan harus siap mental, kemudian juga fisik tentunya, karena kan kita mengendarai, bis dengan waktu yang panjang ya seperti itu. Jadi kita fisik juga harus disiapkan dan juga kalau memang bahasa juga wajib juga ya, bahasa Inggris ataupun tambahnya ya bahasa bahasa Arab ya, seperti 2 bahasa itu mungkin cukup penting juga ya karena uh, untuk komunikasi di sana gitu.
Ya mungkin berarti tadi kan kalau Pak Teguh cerita bahasa tuh penting ya karena Betul, banyak saya komunikasi dengan lokalnya ya, penumpang-penumpang. betul. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang ingin mengikuti jejak Pak Teguh ini baiknya dipersiapkan bahasa Bahasanya Arab bahasa kali ya Arab Pak ya mungkin, biar iya. terbiasa nanti di Kalau bahasa sini. Arab lebih ke komunikasi dengan lokalnya pas penumpangnya gitu. Betul, Kalau betul. kalau bahasa Inggris ya lebih ke komunikasi di perusahaannya seperti itu Oh, di sih. perusahaan lebih Iya, banyak bahasa kalau di Inggris. perusahaan lebih menggunakan bahasa Inggris. Oke, Iya, berarti bahasa Inggris dan bahasa bahasa Arab Arab itu ya. penting ya. Iya. Bahasa Inggrisnya harus yang seperti apa, Pak? Dan bahasa Arabnya juga harus 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 yang jago banget apa gimana tuh? Wah, nggak usah terlalu sih sebenarnya. Yang penting sama-sama ngerti, sama-sama paham maksudnya apa ya kita pakai bahasa isyarat juga bisa sih sebenarnya gitu. Yang penting tahu ini ya bahasa-bahasa dasar kali ya, Iya Pak ya. basic ya. Biar yang penting nyambung aja ngobrolnya ya Betul dengan ya. masyarakat di sini. Demikian podcast Ahlan KBRI Riyadh hari ini. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube KBRI Riyadh, dan apabila teman-teman memiliki saran untuk narasumber selanjutnya yang akan dibawakan oleh podcast Ahlan KBRI Riyadh, silahkan komen di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.